Yang kami hormati Kepala LPMP Provinsi Bangka Belitung Bapak Henry Gunawan, yang kami hormati Koordinator Subfungsi Sistem Informasi LPMP Provinsi Bangka Belitung Bapak Triadi Putra, yang kami hormati perwakilan dari Simole Bapak Alvan Pujo Laksono, Bapak Aji Wicaksono, dan Bapak Darmawan. Selamat datang di kampus LPMP Provinsi Bangka Belitung Bapak-bapak, serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta kegiatan. Semoga sehat, bahagia, dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti acara pembukaan kegiatan workshop penggunaan virtual reality dalam pembelajaran. Baik Bapak Ibu, mari kita awali acara kita pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Untuk memulai acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, selanjutnya arahan dari Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus membuka secara resmi kegiatan kita pada hari ini kepada yang terhormat Bapak Henry Gunawan. Dipersilakan. Izin Mas Alvan dan Mas Haji, Pak Triadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sama-sama kita hormati Pak Triadi selaku Koordinator Fungsi Sistem Informasi dan Pendataan di LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pak Triadi, terima kasih sudah bergabung. Dan saya hormati juga Mas Alvan dan Mas Haji, selamat datang di kampus LPMP Bangka Belitung. Kalau Mas Haji kayaknya udah yang kesekian kali ya, karena beberapa kali pernah sempat diskusi terkait dengan pengembangan teknologi informasi di Provinsi Bangka Belitung. Terima kasih juga nih Mas Haji sudah datang. Mungkin sebagian teman-teman di Bangka Tengah juga sudah pernah kedatangan Mas Haji ya, waktu itu kan juga melalui Pak Erwin David kalau nggak salah tuh sempat pengen membuat sistem informasi pembelajaran jarak jauh waktu itu, cuman memang karena kendala dan sesuatu lain hal sampai sekarang belum bisa dioptimalkan ya. Sebenarnya fondasinya udah ada ya Mas ya, cuman nanti mungkin ada strategi baru juga lah untuk menghidupkannya kembali. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu guru serta WP dan fungsional umum di LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi kalau LPMP Kepulauan Bangka Belitung ini sekarang untuk pejabat struktural ini cuma 2 gitu ya. Jadi cuma kepala dan kasubag, yang lain menjadi fungsional. Karena memang lebih supaya memfungsikan dirinya gitu, maksudnya gitu kan. Jadi rantai birokrasinya diputus, lebih banyak kepada tugas-tugas fungsional untuk menjalankan operasional kantor keseharian LPMP Bangka Belitung. Bapak dan Ibu, sesuai dengan yang akan kita lakukan beberapa hari ke depan, virtual reality. Saya malah kadang-kadang saya tambahin virtual reality show gitu. Jadi show-nya gitu, kayak acara TV aja kan, biar menarik ya. Jadi insya Allah akan kita bersama-sama ke depan untuk mendiskusikan, dan ini mungkin dalam tahap pengenalan ya. Apa sih virtual reality itu gitu. Ya teman-teman, dengan perkembangan teknologi informasi yang ada sekarang ini memang
banyak dilakukan permodelan dari dunia nyata ke dunia maya gitu. Jadi itu untuk mempermudah dan meminimalkan cost sebenarnya. Intinya di situ. Jadi efisiensi dan efektivitas ya. Jadi selain dari cost-nya bisa diturunkan dibanding investasi alat-alat yang memang terus berkembang ya, kadang-kadang nggak ada di dunia ini yang menyatakan labnya paling canggih gitu, karena setahun 2 tahun kemudian udah ada penemuan-penemuan baru yang akhirnya alat-alat yang udah diinvestasikan juga ketinggalan zaman. Jadi bagaimana supaya ini bisa terus update dan terus sebagai alat-alat edukasi yang up to date, itu salah satunya menggunakan teknologi informasi virtual reality ini. Jadi virtual reality memang nih banyak digunakan biasanya di lab gitu ya, di perpustakaan, kemudian pameran-pameran gitu ya, game misalnya. Kalau game sih udah pasti ya. Jadi bagaimana memodelkan dunia nyata ke dalam sistem virtual yang itu nanti bisa membantu seolah-olah kita tuh berada di dunia nyata gitu loh. Jadi kayak kalau di pendidikan nih yang sekarang nih yang pasti itu ya untuk kokpit pesawat gitu ya. Jadi kalau pilot itu nggak mungkin suruh terbang pakai pesawat beneran gitu loh. Belum bisa terbang nanti gimana turunnya kan masih latihan dulu deh. Jadi latihannya kan untuk mempermudah dan meminimalisir biaya yang dikeluarkan ya lewat simulasi-simulasi seperti itu. Nah, bayangannya gini Bapak dan Ibu, kalau kita udah belajar seperti ini gitu loh, ke depannya kita pengen ngapain? Jadi memang banyak proyek-proyek IT ini tidak berhasil dengan baik karena memang nggak jelas pengen ngapainnya gitu loh. Jadi kalau cuma sekedar tahu terus nggak ditindaklanjuti ya udah sampai di situ aja gitu. Dan memang ketika kita mengembangkan teknologi informasi itu memang perlu ada satu pengkondisian di lapangan ya. Jangan nanti sistemnya udah terbangun yang makanya juga nggak ada gitu loh. Jadi ini mesti simultan memang. Saya sering ngomong ke teman-teman di LPMP, bikin program tuh ada 4 hal mendasar gitu. Jadi selain dari perencanaan, kemudian proses dan laporan, perlu juga pemasaran yang baik. Jadi pemasaran yang baik itulah yang nanti mampu mengkondisikan situasi lapangan ya. Jadi sistemnya terbangun, orang-orang yang makainya udah ada ya. Jadi kalau misalnya sekarang program sebaik apapun, kalau pemasarannya kurang baik juga, ya cuma sampai di situ aja, sistem terbangun. Terus yang kedua, selain dari itu juga perlu ada ini networking yang kuat gitu loh. Jadi sistem ini nggak bisa dibangun oleh individu per individu gitu loh. Jadi memang harus dalam satu kayak kata Steve Jobs tuh harus terkoneksi dia. Mana yang bikin ininya modul ini, mana bikin ininya, mana yang ini, kemudian disatukan, baru nanti dia bisa jalan juga gitu. Jadi kadang-kadang kan kita nih ambisinya besar ya, tapi tenaganya nggak ada ya kan. Jadi di depan laptop tuh 3-4 hari gitu loh. Jadinya cuma sampai interface tatap muka untuk login masuk doang gitu kan. Seperti itu kan biasanya kan. Tapi kalau ini terbagi, misalnya ada yang bikin interface tatap mukanya, ada yang bikin interface untuk simulasi labnya, ada yang membangun tombol-tombol navigasi dan sebagainya gitu ya. Itu biasanya lebih efektif. Dan sekarang sih kayaknya nggak sesulit dulu ya. Kalau walaupun saya bilang nggak mudah loh. Cuman saya bilang nggak sesulit dulu. Kalau dulu kan mungkin teman-teman melakukan coding itu kan sendiri ya. Kalau sekarang kan codingnya udah banyak, tinggal nanti dimodifikasi aja gitu. Itu juga tergantung keterampilan teman-teman nanti kan. Seperti apa gambaran besarnya. Terus kemudian teman-teman, selain dari yang tadi saya sebutkan, networking yang kuat ya, terus ini juga teman-teman perlu konsisten juga gitu. Ya konsisten itu kan jangan kayak tadi kan, wah nafsu di awal-awal 3-4 hari di depan laptop terus gitu ya, begitu selesai ditinggal udah nggak ngapa-ngapain lagi. Jadi ini kan karena ini memang ini teman-teman luar biasa sekali loh. Jadi virtual reality ini kalau nanti memang bisa diimplementasikan dengan baik itu
sangat membantu sekali lah untuk apa ya, proses pembelajaran apalagi di masa pandemi ini ya. Jadi kita menghadirkan ruang-ruang virtual ke depan siswa-siswa kita. Coba bisa dibayangin kayak apa gitu. Soalnya teman-teman, saya sama teman-teman WP sering ngomong juga ya, mungkin ada beberapa orang yang bilang kita nih bakal masuk zaman batu lagi gitu kan. Covid naik, pembelajaran tatap mukanya diberhentikan, ya udah nggak ada pembelajaran sama sekali. Jadi kalau istilahnya ada pembelajaran jarak jauh itu cuman biar jangan ketahuan nggak belajar aja gitu loh. Padahal sih sebenarnya nggak belajar memang. Jadi si anak itu cuma dikasih tugas, kemudian nanti tugasnya dikumpulin, ya udah begitu aja gitu. Itu sama teman-teman yang yang katanya udah bisa IT gitu. Terus apalagi sama teman-teman yang nggak tahu IT sama sekali gitu. Itu pembelajaran kayak apa sih juga nggak bisa kebayangin itu kayak apa ya. Nah itu teman-teman, virtual reality ini salah satu alternatif lah. Jadi untuk menghindari anak-anak kita masuk ke zaman batu lagi gitu kan. Jadi kan biasanya kan pandemi COVID seperti yang tadi saya bilang, pandemi COVID naik, ya pembelajaran diberhentikan, udah stop sama sekali. Nah sekarang dengan adanya ini, anak-anak masih bisa belajar dan coba deh bayangin ya, kalau misalnya di ruangan ini mampu membangun suatu virtual reality untuk pembelajaran yang baik, dan itu bisa dijadikan model untuk pembelajaran yang Bangka Belitung, paling tidak kita nyelamatin anak-anak kita lah. Jadi dia bisa belajar di rumah dengan baik juga gitu. Makanya saya bilang juga perlu pengkondisian. Memang aplikasi yang nanti mungkin kalau terbangun ya, kalau syukur-syukur bisa terbangun lah ya. Ya memang harus mudah dan harus ringan deh. Kalau nggak mudah dan ringan ya orang juga malas makanya gitu kan, diklik kan, di dulu kan, nunggu dulu gitu kan. Aplikasinya bagus, fiturnya lengkap, cuman saking lengkapnya jadi iya, jadi memperlambat kinerja operasi, sistem operasinya itu juga nggak boleh terjadi ya. Jadi seperti itulah mungkin ke depan. Nah terus teman-teman, yang perlu teman-teman pahami juga bahwa sekarang ini memang sedang bergeser kan tata cara kehidupan kita gitu ya. Yang tadinya sebelum pandemi kita mungkin melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan, sekarang sesudah pandemi kan kita perlu penyesuaian ya. Ya guys, sekarang pakai masker, terus kemudian saya minta juga teman-teman yang belum vaksin ikut vaksin lah gitu ya. Jangan berpikir nanti kalau vaksin dipantau terus gitu ya tetap dipantau. Orang sekarang kita pakai aplikasi Peduli Lindungi harus check in kok di mana-mana gitu. Jadi ya itu bagian cara kita menerjemahkan ya. Jadi jangan nanti teman-teman juga jangan berpikir gini deh. Kadang-kadang masih banyak ya teman-teman kita berpikir gini. Di ruang ini deh saya tanya, masih ada nggak yang percaya kalau handphone kita disadap? Kalau yang percaya coba angkat tangan. Jadi kalau misalnya media sosial itu bisa memprediksi kebutuhan teman-teman atau mengiklankan sesuatu ke teman-teman, itu bukan karena telepon teman-teman atau medsosnya disadap, enggak. Tapi teman-teman perilakunya dibuat satu semacam algoritma gitu oleh medsos. Jadi begitu mereka menawarkan produk ke kita tuh seolah benar gitu loh. Padahal nggak seperti itu. Padahal mereka mempelajari pola-pola yang ada kan. Jadi makanya dalam bermedsos juga teman-teman juga ya agak bijak lah ya. Jadi jangan segala tempat nanti di update statusnya itu malah bikin nanti teman-teman terdata polanya gitu ya sama si medsosnya. Jadi pasti minggu ini nanti si teman-teman ini postingnya seperti ini, kalau dia postingnya seperti ini nanti iklannya cocok ini. Jadi yang namanya data teman-teman itu merupakan tambang triliunan dolar tuh per tahun oleh medsos ya. Jadi data-data teman-teman makanya kan sampai sekarang nih si Facebook juga digugat kan terkait dengan penggunaan data pribadi gitu. Karena memang
dari data-data itu banyak sekali dampaknya sebenarnya kehidupan kita yang nantilah kita ceritanya di lain waktu ya, nggak di sini kali ya. Kalau di sini nanti yang dari saya mulainya nggak apa-apain gitu. Jadi seperti teman-teman, saya balik lagi ke laptop. Ya semuanya sekarang dunia udah bergeser intinya. Jadi pola-pola kehidupan kita yang lama sekarang sudah mulai bergeser, di mana semuanya menggunakan teknologi informasi yang ada. Sekarang ini penggunaan virtuality, saya pikir saya sangat ini sekali ya. Saya waktu kemarin Pak Ali Ansori diskusi awal ke saya, ya saya dukung banget gitu, karena mungkin ini bisa menjadi semacam alternatif atau solusi baru bagi anak-anak kita nanti ketika memasuki masa pandemi yang ke depan ini. Ya kan melihat COVID nanti kan ini sekarang udah Omicron, nanti apalagi gitu kan, nanti apalagi dan besok kita juga mesti divaksin lagi, booster keempat dan sebagainya. Itu udah inilah. Kayak kelihatannya beberapa tahun ke depan itu yang bakal kita hadapi. Nah, sekarang ini tugas kita yang menyediakan platform-platform pembelajaran yang memang nanti bisa dimanfaatkan oleh anak ketika masuk ke masa PJJ nanti ke depan. Ya walaupun nanti katanya Kemendikbud mengeluarkan platform Merdeka Belajar yang seri ke-16 kemarin ya nggak masalah lah. Tapi kan bukan berarti kita juga nggak berupaya supaya punya platform baru yang mungkin lebih mudah digunakan oleh anak-anak kita. Soalnya kan yang bikin guru-gurunya. Kalau yang bikin guru-gurunya pasti, bukan pasti ya, insya Allah anak-anak lebih memahami cara berpikir dari guru-guru tadi. Gitu. Saya juga tadi disampaikan oleh Mas Alvan kalau misalnya kita pernah MOU ya dulu ya, saya juga kurang tahu Mas Alvan nanti insya Allah dicarikan Pak Triadi ya, nanti kita tolong Pak Triadi. Nah dari MOU itu nanti insya Allah kita mungkin punya kegiatan ke depan yang berkelanjutan gitu. Jadi selama 1 tahun penuh saya mulai insya Allah akan mendukung kita. Kebetulan Mas Yudhistira itu kan sering dulu ke sini. Jadi Mas Yudhistira tuh dulu di Bakren ya, sekarang jadi PLT untuk saya mulai. Sebelumnya Pak Alfa kebetulan juga kemarin berapa kali di sini ya. Kalau Pak Alfa tuh kegiatan Muhammadiyah kemarin tuh sini. Tapi mudah-mudahan ya dengan dukungan ya, dengan ada Mas Alfa, ada Mas Adi, ada Pak Yudhistira, mungkin kan ada teman-teman yang lain itu, program berkesinambungan yang 1 tahun itu benar-benar bisa kita realisasikan dengan baik. Jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih ya sekali lagi Mas Alfa, Mas Haji, Pak Triadi, tolong nanti dikawal dengan baik. Pak Ali yang udah membuat ini jadi nyata. Kalau kemarin kan masih di konsep ya, jadi konsepnya kayak gitu, ini kita begini ya. Tapi sekarang ini udah direalisasikan menjadi gak virtuality lagi, benar-benar nyata bahwa hari ini teman-teman mendapatkan informasi yang saya yakin sangat bermanfaat sekali dari Mas Alvan sama Mas Haji selama beberapa hari ke depan. Dan tolong teman-teman serius ya. Jadi jangan cuma sekedar datang, ini udah kegiatan gitu kan, atau lari dari tugasnya di kantor gitu, dari rutinitas. Kalau di kantor tuh disuruh ini suruh itu, mendingan saya ikut kegiatan lah biar kan disuruh lagi gitu, jangan seperti itu juga gitu. Jadi datang ke sini memang benar-benar teman-teman bakal mencari ilmu, sehingga nanti ilmu itu bisa bermanfaat untuk kita semua di sini. Jadi gambaran besarnya bukan cuma untuk kita sekolah, tapi untuk anak-anak kita di Bangka-Belitung ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan. Mari sama-sama sebelum kita kembalikan ke MC membuka kegiatan ini dengan melafazkan basmalah. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.